Swastiastu. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya. Sebelum itu, izinkan saya untuk mengenalkan diri saya. Nama saya Putri Yogi Sudartawan, bisa dipanggil Yogi, NIM P0713412001. Kelas 2A, mata kuliah Komunikasi, jurusan Teknologi Laboratorium Medis. Saya mahasiswa aktif di Politeknik Kesehatan Denpasar. Pada hari ini saya akan mempresentasikan materi tentang komunikasi dalam organisasi. Untuk menyingkat waktu, langsung saja ke materi. Pengertian komunikasi. Komunikasi atau dalam bahasa Inggris yang sering disebut dengan communication berasal dari bahasa Latin yaitu communicatio dan bersumber dari kata komunis yang artinya membuat kebersamaan atau membangun kebersamaan antara dua orang atau lebih. Dalam pengertian secara khusus, komunikasi itu sendiri menurut Holt, komunikasi adalah proses mengubah perilaku orang dengan cara menyampaikan pesan atau informasi dari pihak ke pihak lain untuk mencapai persepsi atau pengertian sama. Nah, selanjutnya itu unsur-unsur komunikasi. Yaitu ada 5. Yang pertama, komunikator. Komunikator adalah orang yang berbicara, pengirim berita, ataupun orang yang memberitakan. Yang kedua yaitu menyampaikan berita. Dalam hal ini dapat dilakukan dengan cara mengatakan, mengirim, ataupun menyiarkan. Yang kedua yaitu berita-berita yang disampaikan. Dapat dalam bentuk perintah, laporan, ataupun saran. Yang keempat yaitu komunikan, yaitu orang yang dituju, pihak penjawab, ataupun para pengunjung. Dengan kata lain, orang yang menerima berita. Yang kelima yaitu tanggapan ataupun reaksi dalam bentuk jawaban ataupun reaksi. Proses komunikasi dalam organisasi, yaitu ada 6. Yang pertama yaitu proses ideasi. Proses ideasi menciptakan gagasan atau informasi yaitu dilakukan oleh komposer. Yang kedua yaitu proses encoding. Proses encoding adalah gagasan atau informasi disusun dalam serangkaian bentuk simbol ataupun sandi yang dirancang untuk dikirimkan kepada konten dan juga dipilih saluran dan media komunikasi yang akan dipakai atau digunakan. Yang ketiga yaitu proses pengiriman. Proses pengiriman adalah gagasan atau pesan yang telah disimbolkan atau disandikan melalui saluran dan media komunikasi yang tersedia dalam organisasi. Pengiriman pesan dapat dilakukan dengan cara berbicara, menulis, menggambar. Nah, yang keempat yaitu proses menerima. Proses menerima pesan ini dapat dilalui proses mendengar, membaca, atau mengamati tergantung pada saluran dan media yang digunakan untuk menerima. Yaitu yang kelima, proses decoding. Proses decoding adalah pesan-pesan yang diterima, diinterpretasikan, dibaca, diartikan, dan diuraikan secara langsung atau tidak langsung melalui proses berpikir. Yang keenam yaitu proses tindakan. Proses tindakan adalah respon komunikan dapat berbentuk usaha, melengkapi informasi, meminta informasi tambahan, atau melakukan tindakan-tindakan lain. Hambatan komunikasi dalam organisasi, yaitu ada 5. Yang pertama itu hambatan dalam penyadian atau simbol. Hal ini dapat terjadi karena bahasa yang digunakan tidak jelas sehingga mempunyai arti yang lebih dari satu. Yang kedua yaitu hambatan media. Hambatan media adalah hambatan yang terjadi dalam penggunaan media komunikasi, misalnya penggunaan suara radio dan aliran
listrik sehingga tidak dapat mendengarkan pesan. Yang ketiga yaitu hambatan dalam bahasa sandi. Hambatan terjadi dalam menafsirkan sandi oleh si penerima. Nah, yang keempat yaitu hambatan dari penerima pesan. Misalnya kurangnya perhatian pada saat pesan ataupun mendengar pesan. Yang kelima yaitu hambatan fisik. Hambatan fisik dapat mengganggu komunikasi yang efektif. Nah, sekian dari presentasi saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi Santi. Om.